Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang, Bu Bagaimana Esti. kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Hari ini saya akan melakukan praobservasi dulu, Bu. Sebelum melakukan observasi, Ibu supervisi akademik terkait dengan kompetensi mengajar. Untuk persiapannya dalam pembelajaran yang akan Bu lakukan sejauh ini, bagaimana persiapannya kali ini? Alhamdulillah, ya paling tidak 100, ya kurang sedikit sudah siap. Untuk harapan dari pembelajaran yang akan Bu lakukan seperti apa? Kalau harapan yang saya ingin capai nanti di dalam pembelajaran saya, yaitu di mana motivasi anak di dalam pembelajaran saya itu istilahnya meningkat, dan kalau bisa ya 100% aktif mereka anak-anak, tidak seperti kemarin yang masih mengobrol, ada yang malah membuat karya sendiri, tidak terlalu memperhatikan saya mungkin karena kesalahan metode pengajaran saya, lebih banyak diceramah Bu. Jadi harapan saya ya tujuan pembelajaran saya juga bisa tercapai karena anak-anak aktif dan juga meningkatkan juga nanti hasil akhir di nilainya. Seperti itu Bu. Jadi misalnya ini aktif ya Bu? Iya. Mengajarnya dengan itu mau materi tentang apa? Oh, untuk materi besok saya ambil materi karena menurut jadwal ya yang ada di kelas saya, yaitu materi PPKN di tema hak dan kewajiban. Karena memang di situ permasalahan anak saya kurang dalam motivasinya. Untuk tujuan pembelajaran yang belum inginkan seperti apa? Tujuan pembelajaran besok saat dengan mengajar itu seperti apa? Besok ketika saya akan mengajar, tujuan yang akan saya sampaikan atau yang saya inginkan dalam pembelajaran saya itu yang pertama yaitu gimana anak mengetahui apa yang dinamakan hak dan apa yang dinamakan kewajiban, dan yang kedua mereka juga bisa membedakan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga mereka mampu mempresentasikan tentang hak dan kewajiban. Yang keempat mampu membuat bagan tentang hak dan kewajiban. Itu yang akan saya berikan besok dalam pembelajaran saya Bu. Apa saja persiapan yang sudah dipersiapkan? Karena besok itu saya ingin merubah model pembelajaran yang selama ini hanya ceramah, saya akan sudah mempersiapkan pembuatan video, kemudian kartu istilahnya kartu kata itu loh tentang hak dan kewajiban, kemudian juga LKPD. Selain itu juga saya sudah mempersiapkan isai atau pertanyaan isai juga, bagaimana nanti anak menempelkan bagan seperti itu. Baik Bu. Pada materi yang mungkin siswa sulit untuk menangkap itu? Saya kira tidak Bu, karena di materi ini saya berharap anak mampu untuk bisa menerima, dan saya berusaha serunut mungkin untuk menyampaikannya nanti. Untuk area pengembangan yang dicapai itu seperti apa? Area pengembangannya anak mampu akhirnya itu membuat bagan secara berkelompok dan mandiri, dan bisa membedakan apa sesungguhnya yang dinamakan hak dan kewajiban. Untuk strategi yang akan dilakukan seperti apa? Saya berusaha untuk metodenya, saya ambil dengan metode berbasis masalah atau BBL. Kemudian saya juga memakai model, yaitu model TPEC dan juga model inquiry. Selain itu saya juga akan memakai pendekatan istilahnya pendekatan diferensiasi dan juga pendekatan secara berkelompok gitu. Untuk terkait dengan persiapan, apakah sudah siap sepenuhnya? Apa ada yang mungkin belum disiapkan?
Saya sudah mempersiapkan ya paling tidak hampir 100%, tetapi masih belum saya prepare Bu. Masih akan saya cek lagi apakah masih ada kekurangannya seperti itu. Jadi sudah hampir 100% ya Bu? Iya. Untuk mengajarnya, kalau saya akan observasi, Ya, terus terima apa kasih. kira-kira Bu Yuyun sudah siap untuk saya observasi? Insya Allah siap, karena sudah ada tanggal juga waktu yang sudah ditetapkan, maka saya tetap siap. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Terus, gimana sekarang anak-anak? Sehat kan? Kira-kira ada hari ini yang mungkin perasaan lagi lesu? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini anak-anak tidak berangkat ya semua? Berangkat ya? Bu Guru tidak usah mengabsen satu persatu karena sudah kelihatan semuanya berangkat. Kira-kira kemarin Mbak Putri hari ini senang ya? Mas Radin hari ini? Mas Fahmi? Ya Mas Haji? Mas Mati? Baru Pak? Kira-kira sekarang duduknya yang nyaman, yang bagus, bagaimana? Untuk hari ini Ibu akan meneruskan pembelajaran di waktu kemarin, yaitu tentang ada kewajiban. Sekarang yang kita Ibu ingin sampaikan yaitu tentang ada kewajiban di rumah dan di sekolah. Dan kira-kira tahu nggak anak-anak apa yang dimaksud dengan hak? Apakah ada yang tahu kira-kira? Oh, ternyata ada yang sudah tahu. Apa Mbak Putri? Hak itu? Berarti apapun yang harus kita terima. Benar, kira-kira kan? Mungkin akan memberikan jawaban yang lain. Mbak Putri sudah tidak salah ya, benar ya, bahwa hak itu adalah segala sesuatu yang tidak terima. Kemudian ada yang lain yang tahu apa yang dinamakan Kak? Mungkin bisa menambahkan? Sekarang Bu Guru tanya selanjutnya, apa yang disebut kewajibannya? Maulah segala sesuatu yang kita lakukan, kita laksanakan adalah kewajiban. Nah, di hari ini Bu Guru ingin memberikan pengertian tentang hak dan kewajiban. Jadi ini terlanjur juga dari KPPI juga. Nanti selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini anak-anak yang pertama, yaitu anak-anak bisa membedakan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, tahu yang mana hak dan kewajiban untuk di rumah dan di sekolah. Kemudian apa-apa pelanggaran yang terjadi ketika di rumah dan di sekolah. Selanjutnya anak-anak juga bisa mengerjakan LKPD secara berkelompok. Nanti untuk LKPD guru akan memberikan arahannya juga, dan kemudian membuat kelompok di mana kewajiban hak dan diwajibkan ya di rumah. Jadi nanti anak-anak juga membuat bagan untuk terakhir-akhirnya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita mulai ya. Jalan ya. Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran hari ini yaitu mata pelajaran PPKN tema 4 tentang hak dan kewajiban. Nah, di hari ini anak-anak akan tahu tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Singkatnya, hak adalah segala sesuatu yang sudah seharusnya kita lakukan. Adapun kewajiban adalah sesuatu yang harus kita penuhi, lakukan, atau kita tunaikan, atau kita sebelum kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Kita mulai Ya, kita meninggal berikan ya. Juga kita lagi bareng-bareng kita menyanyikan dengan gembira ya.
Ini berapa gajinya? Kira-kira ada nggak? Nah, di sini ada Mas Wali. Ya, ada nggak Mbak Putri? Oh, sudah tidak ada. Tambah lagi. Ayo Mas Wali. Nih, selain hormat pada orang tua, membantu pekerjaan rumah, kira-kira apa? Hah? Kira-kira apa? Membantu ibu apa? Pekerjaan rumah tadi semampunya ya. Terus mungkin ada lagi Mbak Mbak tambah kewajiban kita nih anggota keluarga di rumah. Kalau tidak ada kita lanjut coba yang ini dibacakan oleh Mas Sapi. Anggota keluarga mendapatkan pangan, sandang, dan pakan yang layak, mendapatkan jas yang sekolah murah, mempunyai teman yang berkenan, keluarganya, mendapatkan pendidikan, teman teman. Benar, bisa yang anggota keluarga di situ akan mendapatkan apa Mas Sapi? Pangan, sandang, papan yang layak, mendapat kasih sayang, mempunyai teman bermain seadanya, mendapat perlindungan, berteman dan teman. Coba ada yang mau nambahin lagi nggak? Siapa pinter ya Mbak Putri pinter? Apa Mbak Putri? Hah? Belajar? Mbak Putri belajar. Nah, apa? Mendapatkan apa? Tidak, mendapatkan secara dua, tambahkan lagi. Mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Kenyamanan dan keamanan boleh, apalagi perlindungan boleh. Terus apa lagi? Tambah bisa nambahin. Ayo Mas Radit, apa Mas tambahannya? Kira-kira? Apa? Mendapatkan kesehatan dan perlindungan dari orang tua. Oke, apa lagi? Mas Rati mau minum boleh. Ya. Terus apa lagi sayang? Ya. Menyayangi teman, hak untuk keluarga boleh. Itu hak loh. Mendapatkan apa? Kasih sayang dari keluarga. Ya. Sekarang selanjutnya, ya, untuk kewajiban warga sekolah. Siapa yang? Ya Mbak Ulfa. Oke Mbak Ulfa. Gitu. Satu, taat aturan dan tata tertib sekolah. Dua, menaati perintah dan menghormati guru. Tiga, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Empat, menjaga sarana belajar di sekolah. Enam, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Iya. Taat aturan, tata tertib. Kalau di kelas kita namanya apa? Kesepakatan kan? Mentaati perintah dan menghormati guru. Menjaga kebersihan kerapian kan? Menjaga sarana belajar di sekolah. Mengerjakan tugas yang diberikan ibu guru. Sekarang siapa yang mau menambahkan dari Biraya Mbak Umma Minta? Tiket kelas. Oke, tadi itu menjaga kebersihan kerapian yang tiket kelas. Yuk. Datang tepat waktu, pintar, lagi siapa lagi? Oh, itu kerja bakti di sekolah. Iya, terus apa lagi? Pintar. Boleh ditambahkan lagi? Masih ada kah? Boleh? Apa Mbak Putri? Mengikuti pelajaran dengan tertib, mendengarkan apa yang diberikan oleh ibu guru nih Kak. Wah, pintar sekali. Berarti ternyata kewajiban kita sebagai siswa banyak sekali ya anak. Kira-kira anak-anak sudah paham tadi. Kita mentaati perintah dan menghormati guru, menjaga kebersihan dan kerapian kelas, menjaga sarana belajar di sekolah, mengerjakan tugas yang diberikan ibu guru. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir adalah hak warga sekolah. Sekarang haknya apa? Dibaca Mas Fahri. Satu, mendapat lingkungan untuk melindungi anak dan kedua, mendapat pembelajaran dan mengajarkan pada guru. Tiga, kelas yang bersih dan nyaman untuk belajar. Empat, menggunakan fasilitas belajar di sekolah. Lima, delapan, penilaian yang adil dari Pintar Mas Fahri. Cuman besok lebih dikeraskan lagi suaranya ya. Nah, ternyata hak warga sekolah kan seperti apa Mbak Putri? Nomor satu, mendapatkan. lingkungan sekolah yang aman dan sehat. Jadi kalau kira-kira Mbak Putri di sekolah tidak aman dan benar rasanya gimana? Tidak nyaman. Kemudian kalau tidak boleh mengeluarkan tidak bertanya pada guru gimana? Nah, akhirnya tidak tahu benar. Kelas kalau tidak bersih dan juga tidak nyaman untuk belajar bagaimana Mas
Kalau kelas yang bersih dan nyaman, tidak nyaman untuk belajar gimana? Kelasnya tidak bersih, tidak nyaman, kamu belajarnya bagaimana? Jadi bagaimana? Oh, jadi lalu tidak tahu ya, jadi tidak nyaman, terus belajarnya kurang, ya? Merasa terganggu. Pinter Mbak Putri melengkapi. Kalau Mama Sadi, sekarang Mama Adi, ketika tidak mendapatkan penilaian sama guru, kamu sudah mau cara tugas terus tidak mendapatkan penilaian, rasanya gimana? Oh, segini. Terus rasanya, pikirannya sama guru bagaimana? Oh iya, berarti itu tidak adil ya. Iya, karena tidak memberikan penilaian. Nah, seperti itu anak-anak, bahwa hak dan kewajiban harus bagaimana? Harus seimbang. Semuanya harus anak-anak penuh. Sebelum mendapatkan hak harus melakukan apa dulu? Kewajibannya dulu dilakukan sehingga akhirnya mendapatkan haknya, dan dua-duanya harus seimbang. Nah, itu kamu coba kalau tidak seimbang, umpamanya kamu di rumah tidak dibelikan baju yang layak sama orang tua, bagaimana rasanya? Tidak, sedih sekali. Umpamanya anak-anak ketika di rumah tidak boleh bermain dan tidur istirahat, rasanya bagaimana? Kesal, nggak enak. Kalau umpamanya tidak boleh menonton TV, bagaimana tadi kata Mas Randi? Rasanya bagaimana? Oh, nggak boleh. Rasanya sedih. Nah, selanjutnya anak-anak bisa melihat video dari guru ya. Bagaimana pelanggaran yang kamu lakukan, temanmu ketika melakukannya di sekolah dan di rumah akan membuat kamu menjadi menyesal di kemudian hari. Coba kamu perhatikan video dari ibu guru tentang pelanggaran hakmu di rumah dan di sekolah. Sudah pukul 9. Ayo segera tidur. Oh iya bunda. Iya bunda, aku segera tidur. Wanda, kenapa kamu kotor seperti ini, Nak? Banyak baju yang berserakan. Kamu seharusnya rajin membersihkan tempat tidurmu supaya rapi dan bersih. Ayo, sekarang tempat tidurnya segera dibersihkan dan kamu segera tidur. Sudah pukul 9, Nak. Maaf bunda, aku lupa tidak membersihkan tempat tidur. Apakah yang tak Sekarang aku akan membersihkan. Iya, anak-anak sekarang saya bersihkan, kemudian tidur ya, supaya besok pagi kamu bisa bangun pagi dan tidak terlambat untuk ke sekolah. Aku akan membersihkan. Aku harus segera mandi. Wanda, harus segera makan, Nak, dan harus segera berangkat sekolah, jangan terlambat kamu. Iya bunda, aku baru saja memakai seragam. Ya ampun, Wanda, sudah Nak, kamu pasti terlambat nanti ke sekolah. Ya maaf bunda, aku langsung berangkat sekolah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, Nak. Besok jangan bilang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wanda, ini sudah jam berapa? Kamu sudah terlambat datang ke sekolah. Kamu sudah melanggar aturan di sekolah ini. Jam masuk kita pukul berapa? Coba dijawab. Aku terlambat bangun. Aduh Wanda, terlambat banget kamu. Ya ampun. Baiklah, untuk kali ini Ibu maafkan. Tapi Ibu besok kalau kamu mengulang lagi, ada sanksinya untuk anak yang melanggar aturan di sekolah. Paham Wanda? Tidak. Taati aturan di rumah dan
menjadi anak bagian profil belajar Pancasila. Karena apa? Kalau sudah terbiasa terlambat sekolah nanti jadi pembiasaan apa? Ya nega tidak positif. Jadi kita harus biasakan untuk selalu bangun pagi, terus menyiapkan. Kalau menyiapkan alat-alat sekolah bagusnya sore apa pagi hari? Nah, ada yang pagi kalau berburu, sebaliknya sore hari. Kenapa? Kalau pagi nanti berburu-buru. Ya, ketika nanti kalau menyiapkan ketemu alat pijat, harinya disiapkan di sore hari. Iya, sebelum mau bubur, buku-buku pelajaran masukkan tas, kemudian alat-alat dimasukkan, terus apa? Buku-buku juga dimasukkan semuanya. Selain itu mungkin seragamnya juga dipersiapkan sore hari. Pagi bangun, mungkin bangun pagi masih senang menyiram bunga, habis itu sarapan, mandi gosok gigi jangan lupa, terus sarapan pagi berangkat pamit sama bapak ibu dulu. Nah sekarang kita lanjutkan dari ini. Dulu ada sebuah pertanyaan yang kamu untuk selanjutnya, yaitu dimana pertanyaan itu yaitu nanti bisa untuk kamu mengisi apa ini. Sekarang siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama ini? Apa kalian selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan bapak ibu guru? Ya. Yang kedua. Oke, Mas Marti. Apa Mas Marti? Ayo jawabannya dulu. Mas Marti. Jawabannya udah hati. Iya, kalau sering selalu mengerjakan tugas ibu guru. Dan mengapa kamu mengerjakan tugas ibu guru? Karena sebagai kewajiban leader. Ayo Mbak Ulfa. Mengapa Mbak Ulfa mengerjakan tugas-tugas ibu guru? Karena apa? Nah tadi kata Mas Fatih sebagai kewajiban. Kalau karena apa? Karena harus dilakukan boleh. Kalau Mbak Putri? Ya karena sebagai yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua ini pertanyaan ini tadi guru sama gurunya kan ya. Nulis nomor 2-nya dan apa? Bagaimana bila kalian mengerjakan tugas dari ibu guru, kemudian tidak sama ibu guru tidak dikasih nilai dari tugas yang kalian kerjakan? Rasanya bagaimana? Ini sebagai kamu, tidak adil ya. Mas apa Mas ya? Merasa sedih. Terus apa Mas Fahri? Merasa sedih juga ya Mbak Ulfa. Oh merasa adil. Jadi ternyata antara kewajiban dan harus bisa kita simpulkan dari pembelajaran dari awal tadi sampai sekarang berarti apa? Bahwa kita harus melakukan kewajiban untuk mendapatkan dan hak dan kewajiban juga harus seimbang. Nah gimana? Itu kamu kalau tidak mendapatkan nilai kan menjadi hakmu. Jadi kalau tidak mendapatkan nilai ya menjadi sedih. Tapi kalau ketika kamu tidak mengerjakan tugas guru, itu berarti kamu juga meninggalkan kewajiban. Jadi singkatnya, kewajiban apa kembali sekarang? Terakhir kesimpulannya, yang tahu? Yang namanya kewajiban apa? Segala sesuatu yang harus kita lakukan, kita laksanakan, kita penuhi, kita tunaikan, Kemudian kalau kewajiban adalah segala sesuatu yang kita terima, kita dapatkan, yang kita harus perhati. Nah, selanjutnya Bu Guru mempunyai LKPD karena di sini ada kelompok harimau dan kelompok gajah. Bu Guru ada LKPD yang harus kamu di mana kamu kerjakan per kelompok. Nah, di sini nanti Bu Guru harap kamu kerjakan, terus nanti dipresentasikan. Bisa bekerja sama dengan teman-teman. Dikasih nama kelompoknya.
kewajiban orang tua? Kewajiban warga di rumah membantu orang tua, memotong rumput di halaman, membersihkan tempat tidur. Warga di rumah mendapat perlindungan, bersekolah pada lain, mendapat pangan dan daya. Nah, begitulah. Jadi, seterusnya kelompok harimau. Nah, teman-teman, oke, kita masih boleh. Kelompok garuda-nya. Bilang dulu sama teman-teman ya. Ya, boleh. Kalau ada dibacakan yang keras. Sambil melihat sini mas, agak ke pinggir. Kasih saran dari ibu. Kewajiban warga di sekolah. Menaati aturan dan tata tertib sekolah. Mengajarkan bahasa ibu. Ya, tepuk tangan. Ada di gambar lagi. Gimana caranya? Ya, ke sini. Begitu, masing-masing. Terima kasih dari kelompok Garuda. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi anak ternyata anak-anak hari ini bisa membuatkan bagan dari kartun, di mana anak-anak bisa mengetahui dan membedakan mana yang hak dan mana yang menjadi kewajiban. Di sini aku lihat dari kelompok harimau ya, di mana kewajibannya buat orang tua, untuk di halaman, membersihkan tempat itu. Ini adalah kata-kata dari anak-anak sendiri ya. Terus kemudian hak di warga di rumah mendapatkan perlindungan, bermain dan mendapatkan sandang pangan. Boleh, bagus. Di situ selanjutnya di kelompok Garuda yaitu mendapatkan pelajaran dari guru, menjalankan ibadah sholat dan rupiah, mendapatkan apa ini perhatian dan juga kasih sayang dari guru juga. Kemudian kewajibannya mentaati tata tertib sekolah, menghormati dan menghargai guru dan datang tepat waktu. Boleh, ternyata anak-anak sudah bisa membedakan dari awal dari pembelajaran hari ini. Karena waktu sudah kita sudah mau istirahat ya anak. Di sini Bu Guru masih ada tugas untuk anak-anak, yaitu di mana tugas ini nanti kamu kerjakan di rumah. Saya bagikan untuk memperjelas apa yang menjadi pengetahuan. Nanti kamu kerjakan besok pagi dikumpulkan kepada Ibu Guru. Diberi nama dan juga diberi nomor ya. Nah, selanjutnya kita simpulkan bersama-sama, yaitu bahwa, yuk perhatikan Ibu semuanya, simpulkan bersama-sama bahwa satu hak yaitu segala sesuatu yang kita dapatkan atau perhatikan dulu Mbak Putri. Kemudian kalau yang kewajiban, kesimpulan apa? Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, hak dan kewajiban harus kita terima secara seimbang. Nah, seperti itu pembelajaran hari ini. Nanti apa yang menjadi tugas Bu Guru itu dikerjakan. Itu adalah pekerjaan nanti yang harus dikerjakan. Dimana bisa kamu tanyakan kepada orang kamu. Nanti bisa kalau ada yang kurang atau yang masih harus diperbaiki bisa di WA Bu Guru ya. Jadi nanti orang tuamu suruh WA-kan Bu Guru kalau ada sesuatu yang kita yuk sebelum kita sama-sama belajar lagi dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu pemimpin berdoa.
Beri salam. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak. Jika di hari ini mungkin Bu Guru mengadakan pembelajaran begitu ada salah, kata apa yang Bu Guru berikan, Bu Guru mohon dimaafkan. Dan juga begitu pula Ibu memberikan apresiasi untuk anak-anak hari ini. Anak-anak adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar. Ya, seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini saya mau observasi kelasnya di pembelajaran tentang PKN ini, tentang hak dan kewajiban guru. Tujuan waktu itu Bu Yun pernah mengatakan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Tujuan percakapan waktu itu tujuannya apa, tujuan yang ingin dicapai? Oh, kalau untuk tujuan gapai karena saya teringat dari indikasi yang saya lihat dari kelas saya, di mana yang pertama itu indikasi bahwa di mana kelas saya itu memang ada kekurangan dalam hal motivasi belajar tentang hak, khususnya tentang hak dan kewajiban di pembelajaran Pancasila ya. Di mana di situ kenapa saya mengambil itu, karena itu waktu itu saya memakai pola lama Bu. Jadi sehingga tujuan yang saya ambil pada waktu itu meningkatkan keaktifan anak yang pertama. Terus yang kedua yaitu tujuan bagaimana anak bisa mengetahui apa Kita dengan keaktifan itu siswa bisa melakukan metode belajar yang dilakukan. Kedua itu tujuannya ada apa dan membedakan antara hak dan kewajiban paham dan apa arti hak dan kewajiban. arti dan perbedaannya tentang hak dan kewajiban. Kemudian saya akan melakukan sedikit analisis ya, saya kemarin waktu observasi. Waktu itu ada beberapa hal terkait dengan pembagian Mas Iqbal itu. Itu ada atas yang waktu itu Bu Yun keliru. Ada siswa yang masih kebingungan dalam membedakan warna kulit hijau sama kuning ya waktu itu. Nah terus waktu itu Bu Yun mengatakan hijau itu untuk hak. Terus waktu itu ada yang mengambil warna pink waktu itu. Terus mungkin cuma sedikit itu aja Bu, dan observasi yang saya dapat ketika aktifan itu sudah bagus. Dari sisi siswa memberikan presentasi dalam aktifan, terus dari memberikan motivasi guru sudah bagus sekali. Terus menurut Bu Yun sendiri, bagaimana Bu Yun menilai performa Bu Yun dalam pembelajaran yang sudah dilakukan? Kalau melihat dari performa saya, ya saya berusaha sebaik mungkin untuk lebih meningkat dari hari kemarin menuju ke hari esok. Dari hari ini ke hari esok itu selalu ingin saya tingkatkan. Sehingga ketika saya dulu merasakan identifikasi dari kelas saya itu ada kekurangannya, walaupun itu kekurangan itu tidak signifikan, bagi saya itu sesuatu yang harus saya ubah. Sehingga saya merubah model pembelajaran saya yang dulu itu banyak dengan ceramah, saya langsung berubah dengan PBL atau problem based learning. Dan selain itu juga saya ada pendekatan dengan TPEC, di mana TPEC itu yaitu paling tidak kita menggunakan ada konten, entah itu berupa video atau apa dari teknologi. Karena di sekolah dasar saya kalau untuk memakai aplikasi cenderung masih mungkin belum begitu mampu, dan kondisi dan keadaan di kelas saya dari orang tua dan juga kondisi sinyal. Karena memang pengaruh ya, karena di sini datanya memang begitu ya. Tadi Bu Yun tujuannya tadi tanya yang aktif gitu. Apa yang sudah Bu Yun lakukan dalam mengatur siswa? Ada paling tidak saya kan sebelum pembelajaran tujuan dalam pembelajaran saya ungkapkan dulu. Apa yang saya lakukan di hari ini? Dari pertama saya tujuan pembelajaran terlebih dulu biar anak-anak itu tahu ke arah mana nanti pembelajaran.
Yang kedua, sintak atau langkah-langkah dari pembelajaran itu juga saya ungkapkan dulu. Dan juga bahkan penilaian pun nanti akan saya nilai seperti apa juga saya ungkapkan. Nah selanjutnya asesmen dulu. Asesmen dari pembelajaran secara asesmen hari itu kalau juga nanti ada remedial dan pengayaan, memang saya juga akan berikan kepada anak. Dari asesmen tersebut yang saya bisa mengerti seberapa jauh pemahaman, kemampuan anak dan juga karakteristik anak. Nah disitulah mulailah saya performa dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah seperti itu. Kalau menurut Bu Yuni sendiri, apa yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran sudah dilakukan? Banyak Bu, tapi paling tidak yang paling utama saya itu tidak ingin mengejar materi. Jadi dalam pemikiran saya meningkatkan bagaimana anak semakin paham dan berpikir kritis itu saja. Jadi Bu Yuni ingin tidak hanya mengajar materi itu, tapi siswa itu tadi Lebih paham dan berpikir kritis ya. lebih paham. Semakin. Tadi materinya berarti kalau ada kewajiban itu luas gitu. Enggak sama, cenderung saya spesifikkan ke arah dan kewajiban. Karena kalau di Pancasila luas sekali Bu, macam-macam, bahkan ada beragama, ada segala hal. Makanya karena saya melihat indikasi anak itu tidak terlalu fokus di tentang bagian tema tersebut, sehingga saya memang cenderung di tema itu saya berusaha untuk merubah model dan metode pembelajaran saya. Dalam meningkatkan lagi, apa yang sudah Bu Yuni lakukan? Seperti kritis, tidak hanya mengajar materi tapi lebih paham dan lebih kritis lagi seperti apa? Yang saya lakukan tadi Bu, saya berusaha asesmen formatif kepada anak itu sudah saya lakukan. Karena dengan asesmen formatif otomatis saya akan bisa mengukur setiap anak dalam segi pemahaman suatu pembelajaran pada waktu itu, atau juga dengan asesmen formatif saya mengerti karakteristik anak dan juga bagaimana anak bisa mengetahui secara berpikirnya itu tentang pemahaman di pembelajaran tersebut yang itu. Selain itu setelah asesmen juga saya juga membuat pendekatan dengan teknologi atau TIPED. Dengan pendekatan teknologi itu memungkinkan anak untuk tidak hanya mendengarkan gurunya ceramah, mungkin setiap hari mendengarkan suara saya terus agak juga bosan ngomong suara guru yang keras dia juga bosan. Akhirnya saya juga dengan pendekatan video. Di situ karena video itu lebih mendekat ke anak yang masih sekolah dasar. Mungkin nanti kalau di sekolah atas saya sudah mulai memainkan aplikasi-aplikasi yang mungkin sekarang sudah merebak di mana-mana. Nah karena kendala teknis di sinyal dan juga di tempat sini karakteristik dan anak-anak juga belum banyak bisa memegang HP, maka saya cenderung ke arah video. Nah dari video tersebut anak juga nanti bisa kita ajak untuk berpikir bersama, menyampaikan pendapat setelah melihat video dan juga menyampaikan pesan setelah melihat video. Seperti itu. Selain itu keaktifan saya juga tidak lupa memberikan tugas dengan LKPD secara berkelompok. LKPD tersebut tujuannya satu, untuk anak berkolaborasi atau berrelasi dengan antar teman, di mana anak yang mungkin pandai bisa memberikan tutor sebaya dengan anak yang mungkin agak kurang. Nah disitulah dalam berrelasi tersebut ada jalin kerjasama dan mungkin di situ juga ada kompetensi pendidikan emosional atau KSE, di mana sosial emosionalnya akan terbentuk di situ dengan berkelompok. Nah selain dengan berkelompok, nanti saya juga tidak lupa memberikan tugas tes tertulis. Nah di tes tertulis tersebut untuk melihat kemampuan dari pembelajaran dari awal yang saya berikan sampai akhir, apakah anak tersebut mencapai tingkat nilai yang seberapa. Nanti bisa terukur seperti kalau nilai itu memang kurang dari KKM, apa saya berikan remedial. Kalau lebih dari KKM berarti saya akan berikan pengayaan. Nah seperti itu. Tadi Bu Yuni sudah menyampaikan banyak hal ya untuk pembelajaran ada informatif, pendekatan efek, video, LKPD, juga
dukungan banyak, kadang juga dari teman. Cara mengajar teman itu juga sebagai dukungan bagi saya. Saya kadang melihat kelas lain, cara mengajar teman seperti apa, itu bisa sebagai teman saya. Kedua, kadang juga saya melihat literatur cara mengajar dari mungkin selama ini kita ikut webinar atau apa itu juga bagi saya ada sebuah dukungan. Kemudian selain itu, ketika kita ada kendala, kita menanyakan kepada teman dengan kumpul atau komunitas belajar, itu sebuah dukungan. Kalau menurut Bu dari hasil yang observasi yang sudah saya lakukan waktu itu, menurut Bu sendiri bagaimana? Bagi saya cukup baik dan saya ya terima kasih karena saya sudah diobservasi, karena dari observasi tersebut bisa menjadi umpan bagi saya. Ketika ada kekurangannya terbuka di situ, malah bagi saya adalah sebagai acuan untuk saya bisa, oh ini masih ada kekurangan bagian suatu ketika nanti bisa saya perbaiki. Nah, seperti itu. Kira-kira siapa saja yang mungkin bisa mengatakan itu apa yang hal yang bisa dilakukan Bu untuk Ini tadi sudah disampaikan tadi. Ketika saya kolaborasi dengan teman, kita bertanya, paling tidak salah dia melihat cara mengajar teman, oh dia skillnya seperti yang sana seperti, efeknya apa sih? Ketika teman yang lain mengajar seperti, kok anaknya juga masih rame ya? Atau mungkin, oh kalau diajar seperti, wah anak banget tapi kok kayak tegang, oh saya harus di tengah-tengahnya. Nah itu juga sebagai literasi saya dalam wawasan saya. Selanjutnya saya juga mungkin bisa dari Google pun, atau mungkin video-video yang inspiratif yang lain, itu juga bisa menambah wawasan saya untuk meningkatkan gimana saya untuk meningkatkan pembelajaran saya. Selain itu juga malah mungkin peristiwa yang terjadi di dalam kelas saya itu, satu peristiwa dengan anak, kok saya seperti kali ini berbasis, coba saya alihkan nilai pembelajaran itu juga kan sebagai perspektif dari diri saya sendiri. itu merupakan tindak lanjut dari video dari BBL, ya modelnya BBL, terus pendekatan terbaik. untuk perencanaan tindak lanjutnya apa yang dilakukan dan video. Kalau saya masih dalam tidak lanjut, kemarin sudah mulai saya coba. Saya tidak hanya dalam, karena ini karakteristiknya sekolah pinggiran ya. Namanya sekolah pinggiran jauh dari segala hal, di mana instan. Maka saya ingin sekali membuat alat peraga sederhana. Ya, kemarin saya coba dengan awal jaring metik, ternyata efektif ketika saya membuat jaring metik, walaupun hanya bentuknya mungkin orang-orangannya tidak terlalu sempurna, tapi ternyata ada murid satu yang benar-benar belum pernah menghafal matematika itu langsung bisa dengan jaring metik, dan dia bahkan sampai sekarang setiap saya tanya belum lupa. Nah di situ berarti ada keberhasilan satu bagi saya, bahwa tidak semuanya harus melalui medsos atau melalui sesuatu yang teknologi tinggi, namun diterapkan dalam kondisi dan tempat di mana kita ada dan mengajar, walaupun dengan alat peraga sederhana yang mungkin bisa untuk di mana anak itu terpenuhi kebutuhannya. Nah selain itu juga saya semakin intens dalam hal membuat pembelajaran, dan saya masukkan di dalam lagu-lagu. Kenapa kok di dalam lagu-lagu? Ternyata anak juga menyanyikan tanpa sadar dia sudah masuk. Nah di situ maka saya berusaha sekarang semakin banyak intens, kadang saya tambah-tambahin lagu-lagu itu, walaupun mungkin lagu itu tidak ada di dalam, maksudnya oleh pencipta-pencipta, tapi mungkin nadanya ambil dari mereka. Mungkin itu saja Bu, ini ada pembacaan puspapasi, pembacaan refleksi dari Dirman. Terus nanti untuk perencanaan berlanjut bisa di sini. Ini saya isi dulu.